Shalom, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Mari kita datang menghampiri Tuhan, memuji, membesarkan nama Tuhan. Doa dan mendengarkan firman-Nya. Waktunya kita beribadah. Karena itu mari kita awali dengan doa. Hari ini kami bersyukur kepadamu ya Bapa, anugerah kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Hari ini kami datang merendahkan diri, bakti beribadah kepada Engkau, ya Allah sumber pemelihara kehidupan kami. Karena itu ibadah kami pada pagi hari ini, serahkan dari awal sampai akhir dalam pimpinan Tuhan. Turunlah atas kita sekalian, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian yang berada di mana saja, baik yang berada di rumah atau aktivitas apapun, mari kita mau datang ke bait Tuhan. Kita datang dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan kita. Kita mau datang mengagungkan nama Tuhan dengan penuh ucapan syukur kita. Kita mau katakan, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita yang menerima kemenangan daripada Tuhan kita. Kemenangan itu mari kita apresiasikan dengan rasa sukacita kita yang mendalam kepada Tuhan. Kita mau mengagungkan namanya, karena namanya begitu agung dan luar biasa. Kita mau katakan bersama, ulangi sekali lagi, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, saatnya kami akan mendengarkan suara-Mu.
firman-Mu yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami menyiapkan pikiran dan hati kami menerima kebenaran firman. Karena itu Bapa, mari berbicara melalui hamba-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus, firman yang hidup akan menguatkan kami, berkati kami, memimpin perjalanan hidup kami. Kami akan mengalami mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan yang nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, firman bagi kami, siap dengar suara dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kita harus percaya bahwa kehadiran Yesus selalu mendatangkan sukacita, damai sejahtera, bahkan mujizat pun bisa terjadi. Di mana ada Yesus, di sana mujizat pasti ada. Saudara ingin mengalami mujizat dalam kehidupan, apakah mujizat? Mujizat adalah hal yang di luar kemampuan manusia, dikerjakan oleh Allah dan terjadi, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kebangkitan Tuhan Yesus mendatangkan mujizat bagi kehidupan murid-murid. Karena itu saya akan bacakan teks dari Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyak ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam laut danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, mari dan sarapan. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang merindukan kebenaran firman Tuhan, baca dan merenungkan, bahkan melaksanakan hidup dari hari ke hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia diberikan akal budi, diberikan pengetahuan untuk dapat mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita, segenap kekuatan kita, segenap hati kita. Tetapi juga dengan kemampuan itu, dengan akal budi kita, kita dapat melaksanakan apa saja dalam kehidupan kita. Dengan berpikir, kita melakukan. What I think, I do. Dan dengan kemampuan pikiran manusia, apalagi kita hidup pada zaman ini, pikiran kita yang sudah dilengkapi dengan bermacam-macam pengetahuan ini, kita bisa melakukan apa saja berdasarkan kekuatan. Tetapi tidak selamanya dengan kemampuan kita akan berhasil.
Mungkin kita juga bisa gagal. Sebagai bukti dalam kenyataan sekarang, ada banyak masalah yang terjadi yang tidak bisa dipecahkan secara logika kemampuan manusia. Ancaman bagi kehidupan kita yaitu virus corona. Sampai hari ini belum ada obat yang ditemukan bisa menyembuhkan secara ancaman virus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak masalah dalam kehidupan kita yang membutuhkan solusi. Tetapi kadang kita diperhadapkan juga dengan keterbatasan kita. Dan apa solusi? Dan pada kondisi semacam ini, mungkin kita ingin katakan, kita di tengah krisis. Karena itu saya memberi tema bagi kita pada pagi hari ini, melalui kebangkitan Kristus terjadi mujizat di tengah krisis yang melanda. Dalam konteks pembacaan kita sungguh menarik bahwa Tuhan Yesus hadir dan menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Murid-murid yang sebelum mengikuti Yesus, mereka memiliki profesi sebagai nelayan. Mereka cukup kompeten, punya kemampuan di bidang menangkap ikan. Profesi mereka, pekerjaan mereka sehari-hari sebagai nelayan menangkap ikan. Tidak perlu diragukan lagi. Dan saudara-saudara, ketika Yesus mati, mereka bingung, terpencar kehidupan mereka. Kita lihat di sini bahwa mereka kembali ke Danau Tiberias. Ternyata hasilnya nihil. Sepanjang malam mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bukankah ini sebuah krisis dalam kehidupan mereka? Bukankah ini sebuah kegagalan dalam kehidupan mereka? Dan mereka butuh mujizat. Yesus hadir dan tahu bahwa mereka sudah berjelit lelah. Mereka sudah gunakan segala kemampuan mereka, pengetahuan mereka, pengalaman mereka. Tapi mereka juga masih gagal. Kadang kita juga punya pengalaman yang sama dengan murid-murid. Kita sudah menggunakan semua kemampuan yang ada pada kita, kekuatan yang ada pada kita. Karena itu kita bersyukur. Yesus hadir agar bisa terjadi mujizat di tengah krisis. Kalau Bapak Ibu ingin mengalami mujizat di tengah krisis, di pengalaman murid-murid, mungkin kita bertanya, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat mengalami mujizat di tengah krisis? Pengalaman murid-murid di Danau Tiberias ini menolong kita untuk mengambil 3 sikap penting agar kita dapat mengalami mujizat di tengah krisis. Sikap yang pertama, saudara-saudara, dinyatakan pada ayat yang ke-6 demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara-saudara, Yesus tahu di mana ada ikan. Yesus tahu juga kekurangan kelemahan murid-murid. Mereka sudah lelah sepanjang malam, tidak mendapatkan apa-apa. Yesus katakan di sini, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Ketika mereka taat, saudara-saudara, mentaati perintah Tuhan, disitulah terjadi mujizat. Jadi apa sikap pertama yang harus diambil? Berdasarkan pengalaman murid-murid, yaitu taatilah perintah Tuhan, maka akan terjadi mujizat. Saudara-saudara, ini sangat penting. Bahwa kita di tengah krisis kadang-kadang kita masih mengandalkan kekuatan kita. Kita lupa. Tapi saat kita mau mengambil sikap ini, yaitu taat pada perintah, mujizat pasti akan terjadi. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan begini.
Diberkatilah orang yang mengandalkan. Terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri dan manusia. Saudara-saudara, pengalaman murid-murid mentaati perintah Tuhan, terjadi mujizat. Mujizat yang terjadi bagi mereka yaitu mereka menarik jala mereka dengan banyaknya. Setiap orang yang taat pada perintah pasti telah mujizat dalam kehidupan. Ada banyak pengalaman dalam kehidupan kita. Saudara sendiri sudah berpengalaman bagaimana mentaati perintah Tuhan dan kita melihat mujizat yang terjadi. Sikap kedua yang harus diambil, ayat yang ke-8 dijelaskan demikian. Murid-muridnya yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka hela jala yang penuh ikan. Di tengah krisis apa yang harus kita lakukan? Kalau yang pertama, taatilah perintah Tuhan. Nah, yang kedua di sini, ciptakanlah kerjasama tim yang baik. Saudara lihat bahwa murid-murid yang lain itu juga dipanggil datang di perahu-perahu mereka untuk menarik jala yang penuh ini. Perlu kerjasama tim, perlu teamwork di tengah-tengah krisis. Dan kerjasama mereka ini akhirnya melihat mujizat terjadi. Ikan banyak yang diperoleh untuk memenuhi segala kebutuhan mereka. Masalah seberat apapun dapat kita atasi apabila kita dapat bekerja sama dengan baik. Ingat, kita membutuhkan orang lain. Kita tidak dapat melakukan segala sesuatu hanya dengan kekuatan diri kita sendiri. Satu pelajaran yang bagus, pengalaman daripada murid-murid ini. Mereka menghadapi realitas kehidupan. Perlu kerjasama tim. Bekerja sama, narik ikan-ikan ini ke darat. Sikap yang ketiga yang perlu diambil agar mengalami mujizat di tengah krisis. Ayat yang ke-12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-muridnya itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Akuilah Yesus sebagai Tuhan. Saat itu sudah berhasil. Mujizat bisa terjadi apabila kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan ini. Murid-murid mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dia yang mati dan bangkit yang sedang ada di tengah-tengah mereka harus diakui sebagai Tuhan. Di mana ada Tuhan, sana ada mujizat. Mereka tahu bahwa mujizat ikan yang diperoleh ini itu bukan karena kekuatan mereka lagi, karena kehadiran Tuhan mendatangkan mujizat. Mengapa ini dilihat sebagai mujizat? Secara logika mereka sudah bekerja sepanjang malam dan tidak menangkap apa-apa. Tapi sekarang mereka menangkap ikan yang cukup banyak, saudara. Dan inilah sebuah pengakuan Yesus adalah Tuhan. Apabila saudara mau mengaku Yesus sebagai Tuhan, di saat-saat krisis melanda dalam hidup, dan biarkanlah dia hadir sebagai Tuhan yang tahu kebutuhan, sebagai Tuhan yang tahu di mana ada berkat, sebagai Tuhan yang tahu masa depan, sebagai Tuhan yang tahu masalah, dan Tuhan yang memberikan solusi dalam hidup. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar dari pengalaman murid-murid ini. Mungkin di antara kita ada yang sudah bersusah-susah, sudah berteriak, minta tolong ke sana kemari. Tidak ada jalan keluar. Siapa lagi yang diandalkan? Baik diri sendiri maupun sesama. Tidak ada yang mampu tolong. Saat kita mengakui Yesus, taati dia, taati perintahnya, pasti ada mujizat.
alami mujizat demi mujizat. Mana Yesus ada, di sana ada mujizat. Amin. Amin. Terima kasih Bapa. Cobaan firman Tuhan jelas bagi kami, supaya kami mengalami kehadiran Tuhan. Mujizat terjadi, memenuhi segala kebutuhan hidup kami sehari-hari. Sedang bergumul dalam masalah ekonomi, kami percaya Tuhan pemelihara kami, Tuhan sumber kehidupan kami, Tuhan mampu memberkati setiap kami. Dalam firman Tuhan akan menolong menguatkan kami hadapi hari-hari hidup kami. Setiap anak Tuhan pasti dilindungi. Tuhan sanggup memenuhi segala. Berdoa untuk setiap jemaat, setiap anak Tuhan yang dengar firman, dimanapun berada, apapun masalahnya, kami percaya Tuhan tidak tinggal. Tuhan datang ke Danau Tiberias untuk menyapa murid-murid dan mendatangkan mujizat. Tuhan datang kepada setiap pribadi dan keluarga, mendatangkan mujizat bagi mereka. Itu Tuhan ajarlah kami. Kami tetap taat pada perintah Tuhan. Kami butuh kerjasama, dukungan satu dengan yang lain. Kami tetap mengakui Engkau sebagai Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami. Bila kami tetap mengalami mujizat. Terima kasih Bapa di tengah bangsa dan negara kami. Kami ingin mengalami mujizat, pemeliharaan, perlindungan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa setiap pelayanan-pelayanan dimanapun berada. Tuhan tetap memberkati. Terima kasih Bapa. Inilah kehidupan kami. Dan berserah diri dalam nama Yesus. Amin. Ketika kita percaya, maka mujizat itu nyata. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita imani dan kita mau pujikan, mengagungkan kembali Tuhan kita yang agung itu. Kita mau katakan, sebab mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika
ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari. Terima kasih Bapa, perkenan-Mu, maka ibadah kami pada pagi hari ini boleh berjalan dari awal sampai akhir dalam pimpinan Tuhan. Kini jemaat Tuhan akan melaksanakan berbagai aktivitas sepekan mendatang. Sekalipun kebanyakan berada di rumah saja, kami memohon penyertaan dan berkat Tuhan tetap ada bagi setiap kita. Terima kasih ya Tuhan, curahkanlah berkat-Mu bagi kami. Kasih dan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, penyertaan Roh Allah yang kudus, tetap menyertai jemaat sekalian dari sekarang sampai selama. Amin. Berikut ini adalah tips menghadapi Corona. Yang pertama, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Pastikan setiap tangan dan jari-jari Anda sudah bersih agar jauh dari kuman dan juga virus-virus jahat. Yang kedua, gunakanlah masker dengan baik dan benar, terutama apabila kita berada di tempat-tempat umum, agar tubuh kita tetap terjaga dari penyakit. Yang ketiga, pastikan Anda menjaga jarak Anda dengan orang lain, karena kita tidak tahu apakah mereka dalam kondisi tubuh yang baik atau tidak. Dan yang utama, setialah berdoa kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang tahu setiap masa depan kita. Demikianlah beberapa tips anak-anak Tuhan dalam menghadapi Corona. Tetaplah percaya dan tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.